Baik, terima kasih. Ini menarik ya. Karena saya dulu pernah di Praia, jadi tahu betul tentang permasalahan Bima ini. Jadi di sana memang pemerintah yang menyuruh untuk menanam jagung. Untuk komoditi jagung di sana justru pemerintah itu yang menyuruh untuk melakukan penanaman jagung. Sehingga akibatnya apa? Banjir tahunan. Nah, jadi kasus ini sebenarnya adalah kita tidak bisa menjudge gitu ya. Bagaimana kalau hakim, bagaimana kalau ini? Karena itu merupakan sebenarnya permasalahan bersama. Nah, perkara ini kan tentu lebih kepada hukum lingkungan, ya. Jadi penggiat lingkungan itu kan bisa mengajukan gugatan atau bisa juga mengajukan kepada class action kepada pemerintah. Nah, kalau kita kembalikan kepada teori-teori filsafat tentang kehendak rakyat, kemudian equality, kemudian difference itu juga saya sendiri tuh belum sampai frekuensi ke sana tadi kan. Karena kami terus terang besok ini masih punya bedah kasus, punya ini, jadi tercabang-cabang lah kami ini kan. Nah, memandang dari sini, oke lah kalau saya berbicara masalah kasus, apabila itu dihadapkan kepada saya, tujuan akhirnya kan tujuan hukum lagi. Selalu kita berbicara tentang tujuan hukum. Apa sih sebenarnya tujuan hukum? Orang mediasi ngomong begini, kami ngomong begini. Apakah prosedurnya, apakah substansinya, apakah dari budaya itu sendiri? Kalau kita bicara tentang penegakan hukum. Sedangkan kalau berbicara tujuan hukum, tidak mungkin tujuan hukum itu berjalan seiring sejalan. Tidak mungkin adilnya maju, manfaatnya maju, kepastian hukumnya maju. Nah sekarang saya juga nggak sepakat terhadap Bang Rocky tadi atau Bung Rocky tadi. Hakim tidak perlu dengan hati nurani, nggak bisa juga. Karena saya nggak bilang tidak perlu. Oh iya. Saya bilang fungsinya beda. Tuh, lain. Soalnya tadi waktu mencontohkan Sulaiman. Itu justru bukan akal pikirannya menurut saya. Hati nurani ibu tuh dalam hati kecilnya ibu bukan akalnya yang dipakai, tapi hati nuraninya. Bukan hati nurani ibu, hati Sulaiman. Ya, ibunya pasti hati ibunya nurani. karena punya hati nurani, dia cegah itu dengan berbohong justru. Ya. Kan itu kan. Ya. Nah, peristiwa itu masuk Supaya di dalam ngantuk akal ini, pikiran Nabi Sulaiman. Ya, saya sepakat itu kalau gitu ya. Jadi perlu Dah. yal-yal lagi dulu. Enggak Semangat apa. lagi. Nah, berbicara tentang itu, kita sepakat bahwa di dalam ini kan masuk ke perdataan ya, gugatan lingkungan, gugatan keperdataan. Tentu ada sisi-sisi keadilan dan kemanfaatan yang harus kita lakukan di situ. Dengan berbagai bukti-bukti yang muncul tentunya. Apakah banyak keuntungan di mana ini? Seperti tadi kan dipilih nih ya, antara karbohidrat atau protein. Kalau bicara sehat tentang Bang Samsul ini tentu dia milih protein. Karena lebih kuat untuk otot-otot, bukan karbohidrat, begitu kan? Keuntungan lebih banyak, penjualan ikan lebih banyak daripada penjualan jagung, walaupun masa musimnya lebih pendek. Jadi tentu di dalam kita proses persidangan melihat juga apa yang dituntut ini kan, tentang ganti kerugiannya, atau seperti apa, atau pemulihannya. Kan ada pemulihan terhadap lingkungan, tentunya dengan legal reasoning berdasarkan fakta-fakta, saksi, dan pembuktian yang kuat. Sehingga hakim bisa mengkonstituir dan mengambil putusan di situ mana yang tepat bagi gugatan yang diajukan. Ini kalau berbicara gugatan. Tapi kalau bicara secara luas tentu saya juga tidak bisa memberikan pandangan seperti itu. Jadi tentunya bagi kami nih ya, setelah tadi berdiskusi sebenarnya justru keadilan dan kemanfaatannya yang lebih kita ajukan daripada kepastian. Karena banyak sekali sebenarnya Bang, hakim itu sudah menerapkan hati nurani dan legal reasoning yang kuat. Dalam perkara wali, nggak usah lah jauh-jauh ke jagung. Dalam perkara wali, banyak sekali disharmoni hukum. Banyak sekali. Karena permohonan wali itu banyak diajukan pada saat orang tuanya masih hidup. Padahal wali ada setelah orang tua tidak ada atau orang tua dalam pengampuan. Nggak ada dasar hukumnya. Tidak ada kepastian hukumnya di situ. Tetapi saya pernah melakukan survei, 90% penetapan hakim berdasarkan legal reasoning dan kemanfaatan serta keadilan. Itulah kunci hakim-hakim untuk menerapkan apa yang dapat dirasa manfaat oleh masyarakat, apa yang dapat dimanfaatkan oleh rasa keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi tidak semata-mata kepada hukum, kecuali pidana. Karena kalau pidana kan ada azas legalitas. Saya kira itu ya untuk memancing Ya, selamat. malam ini. Beri tepuk tangan buat Bu Husnul.
Silakan Bu Husnul, kalau mau berfoto dulu. Ya, beri tepuk tangan buat Bu Husnul. Beri tepuk tangan. Bu Husnul sepertinya sudah menjawab. Bang Rocky yang saya tangkap tadi sebetulnya mengajak kita untuk berpikir kritis. Karena memang Bang Rocky ini salah satu kemampuannya untuk membangun logika, untuk membangun kritisisme, lalu kemudian menemukan jawaban-jawabannya. Bang Rocky memang belum banyak ya, coba nanti saya mau gali lagi. Bagaimana metode berpikir, empirisme, rasionalisme, induktif, deduktif, itu mungkin itu juga dulu dipanasi Bang, sehingga kawan-kawan nanti bisa menemukan fakta yang dibangun, aturan yang ada, logika yang dibangun, sehingga semuanya itu menjadi satu kesatuan. Tadi Mbak Husnul selalu bilang tadi bahwa di dalam perkara yang di Bima itu ya tinggal dicek saja ya kemanfaatannya untuk itu. Apakah kemudian alam yang terjaga, lalu kemudian ikan yang tetap hidup, apakah masih kelaparan tanpa harus makan jagung untuk itu. Jadi kira-kira seperti itu. Silakan Bang untuk lebih tajam lagi supaya teman-teman sampai dan masuk dalam frekuensinya. Oke, memang itu maksud saya. Saya nggak mau lihat perkaranya ansih, itu soal ada di pengadilan. Tapi mampu nggak kita berpikir dan mengambil risiko bahwa pikiran kita itu salah, tetapi kita benarkan dengan argumen itu. Mungkin orang bilang ya orang Bima masih perlu karbohidrat. Tapi kalau Anda bilang enggak, saya mau pro nelayan itu dengan konsekuensi karbohidrat tidak dihasilkan. Tapi kita mesti kasih argumen kan itu kan. Kalau tadi kan ya dua-duanya oke gitu, bukan itu. Saya mau ada duel argumentasi di situ. Coba saya kasih contoh ya tadi. Bagaimana cara berpikir empirisistis dan pikiran rasionalisme itu. Kalau di hutan Bima tadi, yang ditebang oleh petani. Pohon-pohon di situ tumbang. Si petani akan bercerita bahwa ada angin ribut yang menyebabkan pohon itu tumbang pada lingkungan di sekitarnya. Tapi bagaimana kalau besok pagi dia lihat ada pohon yang tumbang dan tidak ada angin ribut. Sekarang pertanyaan saya, pada waktu pohon pertama tumbang, dia menimbulkan bunyi apa tidak? Karena si petani dengar. Sekarang petaninya nggak ada di situ. Besok pagi dia lihat ada pohon yang tumbang. Apakah menurut menurut ibu, tumbangnya pohon kedua itu menimbulkan bunyi atau tidak? Oke, saya tanya menurut ibu. Jangan nimbul bunyi apa tidak? Dari mana ibu tahu? Saya sendiri nggak tahu. Saya nggak bilang menimbulkan. Saya bertanya meninggal bunyi apa tidak. Saya nggak bilang menimbulkan bunyi. Saya cuma cerita. Menimbulkan bunyi apa tidak? Tidak. Kenapa? Terima kasih Prof. Tidak, yang pertama itu karena memang karena angin, jadi petaninya dengar dan itu proses alamiah. Tapi karena yang kedua ada indikasi bahwa pohon itu ditebang, jadi pelan-pelan nebangnya Prof, biar orang nggak dengar. Terima kasih. Baik, di dalam hukum dikenal adanya fakta notoir atau fakta notoa. Fakta notoa itu adalah pengetahuan yang sudah umum terjadi, itu tidak perlu dibuktikan lagi. Pohon besar tumbang pasti bunyi. Itu aja. Ya, oke, lanjut Prof. Sesuatu kita pastikan kondisinya kalau kita bisa akses itu dengan alat-alat sensoris kita, mendengar, mencium, melihat. Kan pertama ada pengalaman empiris bahwa pohon itu menimbulkan bunyi. Tapi pohon kedua saya tidak perlu fakta empiris.
Karena saya tahu hukum fisika bahwa tumbangnya pohon akan menimbulkan friksi dengan udara minimal tuh. Anda boleh nggak dengar. Jadi kalau saya tanya pada orang tuli, menimbulkan bunyi apa enggak? Dia bilang menurut ilmu fisika menimbulkan bunyi. Anda bilang dia tuli, dia enggak, iya, tapi otaknya jalan. Itu namanya cara berpikir rasional. Bahkan ketika tidak ada bukti, reason mesti dipakai. Seringkali fakta di persidangan tidak cukup. Tetapi dengan reasoning kita bisa ambil keputusan. Kan begitu prinsipnya kan. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Itu prinsip rasionalisme. Jadi reasoning itu yang membantu kita untuk dapat semacam tuntunan untuk memutuskan. Enggak ada datanya, tetapi Anda mesti putuskan itu. Itu bedanya empirisisme, artinya seluruh sensual, seluruh peralatan sensoris kita itu harus kita ada di situ. Saya hanya bisa tahu itu sebagai kasus kalau saya lihat secara auditu keadaan itu. Tapi banyak hal yang hanya membutuhkan reasoning. Jadi berpikir rasional tidak memerlukan fakta, tetapi menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain dalam tingkatan hipotesis. Kan begitu kan dasarnya. Stare decisis juga berlaku dengan prinsip yang sama. Anda tidak perlu mengulang peristiwa itu. Yang Anda sebut tadi, iya itu yang udah ketahui, iya itu pengertian hukumnya begitu. Tapi apa yang diketahui umum bisa tidak diketahui oleh umum yang lain. Tetapi harus dianggap ada tuh. Bukan itu yang namanya rasionalisme ya. Itu semacam prinsip hukum bahwa yang sudah diketahui umum yang dengan sendirinya. Tapi kalau dibilang, ya umum udah tahu bahwa semua orang Indonesia itu berasal dari Asia karena warna kulit. Oh iya, pengetahuan umum. Tapi pembuktian DNA orang Indonesia itu datangnya dari Afrika bukan dari Asia. Atau sebaliknya. Orang Afrika datang dari Indonesia. Jadi itu poinnya. Saya masih soal tadi ya. Jadi kita berupaya untuk mencoba menggali hal-hal yang di luar pengalaman kita sebagai hakim, kira-kira begitu kan. Kan kita udah terbiasa memutuskan sesuatu karena habits, maka kita anggap oke, itu cukup. Ya udah tinggal dilihat faktanya, ini mana kemanfaatan segala macam, itu di kepala kita algoritmanya udah bekerja begitu. Tapi ada bagian-bagian yang secara unik diajukan pada kita. Lalu kita harus tentukan kedudukan kasus itu. Bisa enggak dia diakses dengan hukum? Kalau dia tidak bisa diakses dengan hukum, apa peralatan untuk memberi rasa keadilan pada si pencari keadilan? Kadang-kala oke, retroaktif kita selesaikan, iya. Tapi harus ada semacam argumentasi kenapa retroaktif itu lebih berguna daripada menerapkan 2-3 pasal pidana. Tuh. Ya asas kemanfaatan, boleh aja. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa ya kemanfaatan itu tidak bisa menimbulkan kepastian. Tuh. Iya tapi udah ada perdamaian, oke. Perdamaian itu final apa tidak? Oke, basis dari perdamaian apa? Tadi saya sebut self-respect gitu. Bahwa orang itu kita buat damai bukan karena kita kasihani dia sebagai korban. Tapi supaya dia itu mampu untuk mempertahankan kembali haknya. Kan itu dasarnya kan. Jadi leveling up supaya betul-betul dia setara lagi sebagai warga negara. Tuh. Kalau kita pulihkan kedudukan dia dengan retroaktif, tapi dia tidak punya lagi rasa hormat terhadap keputusan itu, tetap dia tersiksa. Berkali-kali saya terangkan satu prinsip yang disebut egalitarianisme misalnya. Anda punya penghasilan 100 juta, dia punya penghasilan 5 juta itu. Supaya setiap Anda dan dia mampu untuk mengakses public good, dia nggak bisa akses. Padahal saya bilang tadi, setiap warga negara untuk pergi pada dalil keadilan, dua-duanya harus punya opportunity untuk mengakses. Dia nggak punya akses, karena dia cuma kolateralnya 5 juta, Anda 100 juta. Lalu saya bilang, saya pajaki Anda supaya dia punya akses itu. Jadi saya bagi 2 tuh. Jumlahnya 105 saya bagi 2 tuh. Adil di dalam pengertian saya ingin dua-duanya itu punya akses yang sama. Tetapi dia akan komplain, saya memang nggak mau punya akses pergi ambil kredit sebanyak itu. Kenapa saya mesti
dapat limpahan dari dia. Artinya saya memanfaatkan kemiskinan dia untuk memeras dia. Maka saya hanya memperalat dia supaya dia bisa saya peras. Sebaliknya dia cuma alat saya untuk menghidupkan harapan dia. Padahal saya nggak tahu harapan dia apa dua-duanya. Beda aja kan. Dapat nggak poin itu kan? Nah itu yang saya sebut tadi, self respect itu kita mesti hormati orang yang memang jadi dia nggak memiliki tanah. Dulu ada kasus saya, tanah saya di Sentul. Diklaim oleh properti, tanah saya itu tanah garapan, tanah dia hak guna usaha tuh. Maka dia anggap tanah dia itu lebih tinggi haknya daripada saya. Betul nggak? Betul. Karena itu supaya saya bisa atasi hak dia lebih tinggi, saya mesti naikkan hak saya menjadi hak kepemilikan. Hak milik lebih tinggi dari hak guna usaha kan. Oke. Tapi saya dipaksa untuk naikin. Lalu saya dalilkan, saya tidak ingin memiliki tanah ini, saya hanya ingin menggarap. Kenapa saya mesti ikuti permintaan Anda? Pak Rocky ajaib, semua orang ingin hak milik, bukan hak garap. Ya sudah silakan, tapi saya mau pelihara hak garap itu, saya nggak mau memiliki itu. Maka hukum harus hormati keputusan saya untuk tidak menaikkan hak saya ke hak milik. Saya mau hak garap aja. Notaris mungkin aneh anggap, lu gila lu ya, tanah itu ada harganya kalau naik hak milik. Saya bilang harga itu kalau saya garap bukan saya miliki. Dapat nggak poin itu? Yes, itu yang namanya tadi self respect. Oke, lalu datang orang yang mau bantu saya. Gini aja deh, saya urusin tuh supaya jadi hak milik tuh. Saya nggak punya uang, gue bayarin deh. Itu namanya bangsat. Karena dia pasangkan nilai dia pada saya tuh. Jadi dianggap saya miskin kalau nggak punya hak milik. Kan itu yang disebut self respect orang harus dihargai. Jadi tadi saya bilang bahwa ada basic liberties, ada equal opportunity, ada difference principle. Tapi difference principle itu jangan dipakai untuk mengasihani orang, itu masalahnya. Dapat poin itu ya? Oke. Ada yang lain? Oke, langsung ke sesi pertanyaan ya Bang Rocky ya. Oke, udah dipanasi. Ya baik Bapak Ibu sekalian, 9:30. Kita selesai 1:30 biar kawan-kawan niaga pusing besok. Jadi gini, teman-teman saya mau bilang begini. Ini diklat sekali lagi memang untuk meningkatkan kompetensi kalian. Ya, untuk supaya kalian cerdas, untuk kalian berintegritas. Di sini bukan untuk stres. Ya, jadi relax saja teman-teman. Ya kalau memang ada post-test, jawab aja post-test itu dengan pengetahuannya kawan-kawan. Kalau kurang nanti saya yang tambahkan lah gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi yang paling penting prinsip-prinsip tadi itu, kecerdasan dan integritas ya. Saya kasih karena yang niaga ini sudah ya kemarin, kita kasih yang di sebelah kiri ini, kawan-kawan yang baru dari apa nih, SPPA. Silakan dari bagian sini kalau ada pertanyaan, nggak ada. Di bagian sini ada pertanyaan, silakan Pak, silakan Pak, masuk pertanyaan. Sabar ya teman-teman ya. Sekali lagi relax ya. Kalau ada yang kurang nanti ditambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kuat Pak ngomongnya. Ya udah. Ya yang kuat. Relax saja Pak. Tadi Bung Ruki telah menjelaskan teori-teori keadilan ya. Berdasarkan teori filsafat yang abstrak-abstrak lah ya. Walaupun tadi menunjuk kepada John Rawls ya. Saya mau nanya yang konkret ya. Iya. Saya mau nanya yang contoh yang konkret Bang Rocky. Dengan ukuran-ukuran keadilan yang nyata kita lihat, bisa kita lihat. Hakim seperti tadi disinyalir bahwa tidak terlepas dari tekanan. Apakah itu tekanan dari atasan, tekanan dari birokrasi, tekanan dari publik? Saya mau tanya satu kasus menurut penilaian Bang Rocky. Ini mohon maaf saya tidak punya contoh yang lebih baik yang lain. Mungkin ada contoh yang lebih baik, tapi saya kira ini contoh yang lebih saya ingat dan sangat terkenal ya.
kasus Ahok misalnya ya, itu terjadi putusan itu di bawah demo berjilid-jilid ya. Dan akhirnya Ahok itu dihukum penjara dengan kasus penistaan agama. Menurut Bang Rocky, kira-kira adil enggak hakim memutus Ahok sebagai penista agama sehingga dipenjara 2 tahun atau berapa ya? Hanya dengan ucapan beliau di Pulau Seribu yang sepertinya salah ucap gitu ya. Karena beberapa kali dia menyatakan tidak maksudnya seperti itu. Dibanding umpama dengan, mohon maaf sekali lagi Bang Rocky. Bang Rocky pernah bilang Al-Quran itu fiksi. Dan beberapa kali dikonfirmasi oleh, beberapa kali dikonfirmasi oleh Akbar Faisal waktu itu saya dengar. Ya terserah. Tapi saya dengarnya seperti itu dan dikonfirmasi, diulangi berkali-kali oleh Akbar Faisal bahwa Bang Rocky bilang seperti itu. Oke, coba dibuka YouTube itu. Ya nanti bisa dicek ya. Tunggu. Seandainya- Supaya ini tidak direkam itu. Karena saya mesti protes duluan. Ya. Saya bilang, bila kitab suci itu fiksi, dia menimbulkan imajinasi. Bahkan saya kata bila. Saya nggak bilang Al-Quran dan saya nggak bilang kitab suci. Bila, if and only if, that's the logic itu. Oke. Kehati-hatian seorang hakim untuk mendengarkan itu juga bagian dari integritasnya. Nanti dikonfirmasi ke itu. Karena Bang Rocky bilang bila, saya juga bilang bila. Bila Bang Rocky benar menyatakan Al-Quran itu fiksi, maka menurut saya Bang Rocky lebih layak dipidana walaupun saya tidak akan mengajukan itu. Nah, karena menurut saya itu lebih penistaan daripada Ahok misalnya. Yes. Bila, Makanya tapi saya bila, tidak bilang. saya juga menggunakan bila. Oke. Ya. Ya. Jadi makanya saya sekarang tanya pendapat. Khususnya bila saya mengucapkan Ya, itu, oke. ya. Jadi makanya sekarang saya tanya Bang Rocky, menurut Bang Rocky putusan terhadap Ahok itu adil tidak? Gitu. Oke, terima kasih. Oke, saya jawab perlahan-lahan. Jadi gini, sebelum menjawab itu, pertama kita tuh punya prinsip yang sebetulnya prinsip itu dipegang. Hakim itu nggak boleh komentari putusan. Itu satu, sehingga kemudian mengajukan pertanyaan atas putusan itu untuk penilaian orang di dalam forum akademis, menurut saya itu yang melanggar kaitannya dengan apa yang disebut dalam asas silent court. Jadi sekali lagi, silent court itu hanya sebatas kita tak boleh mengomentari putusan. Ya, kita bisa menangkap sendiri kebajikan putusan itu di dalam buah pikiran kita. Ya. Tapi silent court itu bukan artinya hakim atau pengadilan itu harus diam. Maka harus bicara dan sampaikan buah-buah pikiran kita yang cerdas dan berintegritas. Jadi jangan terjebak dengan asas silent court itu sehingga kemudian kita nggak bisa ngomong apa-apa. Silent court itu hanya sebatas kita nggak boleh komentari putusan, apalagi putusan yang sudah diputus, yang sudah berkekuatan hukum tetap, biarlah itu dia di alam pikiran itu. Sama kayak kasus O.J. Simpson di Amerika, ya, putusan terkait mengenai itu. Jadi aspeknya mungkin kalau mau dijawab ya abstrak. Kalau ngejawab itu nanti kita melanggar asas silent court ya. Tapi ya nggak apa-apa, pertanyaannya sudah diajukan ya Pak ya, dan ya cukup berani. Karena Silakan. diajukan saya jawab, karena itu menyangkut kedudukan saya sebagai orang yang mengajukan diri untuk membela Ahok. Pengacaranya tolak. Ahok di dalam pidato dia di depan Universitas Indonesia, dia bilang begini. Perhatikan kalimatnya. Kata Rocky Gerung, negara itu harus diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Kata Rocky Gerung. Memang saya katakan itu pada dia tuh murid saya. Ahok itu setiap pagi ada di kamar saya, belajar tentang prinsip-prinsip bernegara, konstitusi. Saya ajarin dia untuk mengatakan,
Lu pemimpin lu bilang negara hanya boleh diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Paham nggak lu? Oke, gue paham. Yang dia ucapkan apa? Nama ayatnya dia sebut, di situ dungunya. Al-Maidah dia sebut. That's stupid. Kasus belinya itu. Saya buka sekarang di sini. Tapi saya masih mau menyelamatkan dia. Walaupun lu dungu Ahok, gue membela lu tuh. Pengadilannya bilang, jangan, Anda akan dijebak oleh Rocky Gerung. Ahok dungu, pengacaranya juga dungu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Rocky Gerung atas jawabannya. Teman-teman tahu gak ya, hakim ketua majelis yang menangani perkara Ahok itu sangat mendukung ya kuliah-kuliah yang disampaikan Rocky Gerung di kampus ini. Ya, dia senang karena ini akan membuat divergensi wawasan teman-teman semuanya itu enggak semata-mata aspek-aspek memutus perkara, tapi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain ya. Kita tentu berdoa semoga Pak Budi Dwi Arso selalu dalam kesehatan untuk itu. Oke, dia hakim yang cerdas, yang kuat dan tangguh untuk itu.